Kalau ngomongin soal ekonomi, apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Uang, kripto, akuntan, pajak. Tapi coba bayangin kehidupan yang sangat-sangat beda di masa lalu. Revolusi industri? Enggak. Lebih jauh. Renaissance? Enggak. Masih kurang. Sebuah periode yang lebih jauh dari itu. Periode transisi di mana barter pun mungkin baru muncul. Periode yang Vere Gordon Gilde bilang penanda sejarah manusia. Periode Neolitik. Ketika kalian pergi ke periode Neolitik menggunakan mesin waktu misalnya, hal pertama yang bakal kalian lihat adalah kesederhanaan. Nggak ada uang, nggak ada kripto, apalagi pajak. Pakaiannya nggak terbuat dari katun keluaran Zara, Dior, Moschino, atau Gucci. Pakaiannya terbuat dari kulit kayu dan serat kayu, sedangkan peralatannya terbuat dari perunggu. Nggak ada hal spektakuler kayak Elon Musk, Lamborghini, atau Samsung. Tapi periode ini sering dianggap awal mula ekonomi. Setelah zaman es berakhir, dunia benar-benar menunjukkan sesuatu yang baru. Hewan-hewan jadi lebih beragam karena evolusi penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ikan-ikan semakin banyak diikuti oleh volume air yang naik akibat mencairnya es di seluruh belahan dunia. Populasi meningkat pesat akibat transisi dari kehidupan nomaden menjadi pemukim. Dan orang ini, Vere Gordon Gilde, menyatakan revolusi Neolitik dalam bukunya Man Makes Himself sebagai penanda sejarah manusia. Tapi kenapa? Kenapa di era Neolitik? Kenapa nggak di pra-Neolitik aja? Gue bisa bilang pra-Neolitik adalah stagnansi. Perkembangan ekonominya kayak air yang macet. Nggak ada terobosan. Nggak ada hal baru, kecuali api. Mereka hidup dalam sistem perekonomian yang subsisten. Mereka berburu dan makan, lalu mengulanginya. Besok, lusa, dan seterusnya. Mereka nggak menyimpan, nggak ada surplus pangan atau investasi. Kehidupan mereka yang berpindah-pindah atau nomaden membuat mereka meninggalkan beban bawaan. Apalagi di zaman itu nggak ada gerobak, pick-up-nya Suzuki atau Lalamove. Mereka juga nggak berdagang. Berdagang nggak menarik buat mereka. Tapi kenapa? Kalau gue bilang otak mereka nggak nyampe, kesannya rasis sama manusia pra-Neolitik. Jadi mungkin lebih enak kalau kita bilang mereka nggak butuh berdagang. Coba bayangin, lo hidup di dunia yang nggak ada hukumnya, di hutan. Lo lihat ada pohon pisang yang berbuah lebat, karena lo lagi di hutan, pohon pisang itu bukan punya siapa-siapa dong. Tiba-tiba datanglah tukang pisang, nawarin pisang ke lo. Lo beli nggak? Ngapain bejir? Lo bisa dapat pisang gratis, ngapain pula bayar? Itulah jawaban orang-orang pra-Neolitik kalau ditanya kenapa nggak berdagang. Mereka tinggal ambil dari alam, begitu sumber mereka habis, mereka pergi. Makanya kata Thomas Malthus, orang-orang pra-Neolitik dibatasi oleh daya dukung alam. Walaupun nggak adil sih, kalau kita cuma ngomongin ekonomi subsisten di periode ini. Meskipun periode Neolitik disoroti karena manusia mampu melakukan produksi, di periode pra-Neolitik, para manusia juga telah menciptakan sesuatu. Gue bicara soal perkakas atau benda-benda yang dibuat di periode itu. Kayak kapak batu, tombak batu, atau segala macam hal yang terbuat dari batu. Lalu ada api yang mereka gunakan untuk memanggang makanan, pakaian dari kulit, cangkang binatang, atau daun. Emang gak ada hubungannya sama duit. Tapi seperti yang dikatakan Richard George Lipsy, ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Itulah yang terjadi di periode pra-Neolitik. Sekarang kita balik ke periode Neolitik sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi hingga 2.000 tahun sebelum Masehi. Di periode Neolitik, manusia nggak lagi hidup nomaden. Mereka sudah menetap di suatu daerah. Beberapa manusia mulai melakukan transisi dari yang tadinya berburu, kini mulai bertani. Pertanian pertama di dunia diperkirakan dimulai di Mesopotamia 8.000 tahun sebelum Masehi. Letaknya berada di bulan sabit subur kalau di zaman modern diisi oleh negara-negara Asia Barat seperti Irak, Turki, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Mesir bagian utara, Kuwait Utara, dan Iran Barat. Dengan munculnya pertanian dalam kehidupan manusia, surplus pangan pun terjadi. Pada waktu ini, manusia baru saja keluar dari ketergantungan terhadap alam. Sumber daya nggak lagi habis dengan cepat. Manusia mulai mendomestikasi hewan sehingga mendorong terciptanya peternakan. Di periode Neolitik ini, manusia mengalami pertumbuhan populasi akibat gaya hidup menetap. Hal ini seperti yang dituliskan Jared Diamond dalam bukunya yang berjudul Bedil, Kuman, dan Baja.
bahwa jika ada 100 orang yang mendiami wilayah dengan laju pertumbuhan 1,1% per tahun, maka dalam kurun waktu 1000 tahun populasinya bisa mencapai 10 juta. Jared juga mengatakan bahwa peningkatan populasi sangat berpengaruh pada pembagian kerja di zaman itu. Dan nggak cuman itu aja. Periode Neolitik adalah saksi kemunculan perdagangan. Sistem barter muncul di Mesopotamia sekitar 6000 tahun sebelum Masehi. Meski sistem pembayaran ini nggak sempurna, manusia telah mendorong fase pertama dalam perkembangan sistem pembayaran, sekaligus menjadi cikal bakal perekonomian moneter di zaman modern. Jadi itulah mengapa periode Neolitik diklaim sebagai awal mula ekonomi. Ada banyak terobosan dan kebangkitan bagian-bagian dari ekonomi seperti surplus, manajemen, dan moneter. Manusia di periode ini jadi lebih mahir dalam mengelola sumber daya, memproduksi pangan, dan berinteraksi satu sama lain lewat perdagangan. Mungkin inilah mengapa Vere Gordon Childe mendeklarasikan revolusi Neolitik di dalam bukunya, mengingat ada banyak hal baru yang dilakukan manusia pada periode ini. Dan gua rasa udah semua. Oke, makasih buat yang udah nonton. Buat kalian yang mau berpendapat, silakan langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.